ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin sekalian yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tanpa hentinya telah memberikan karunia, rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam forum ini tanpa halangan yang berarti. Salawat dan salam mari kita senantiasa haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dari umatnya yang mendapat syafaat di hari akhir kelak. Hadirin sekalian, sebelum saya mulai acara ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nabi Fanul Fahmi, saya biasa dipanggil Fahmi. Saya adalah mahasiswa semester 7 program studi Tadris Bahasa Inggris IAIN Kudus, sekaligus anggota kelompok 71 KKN IKDR IAIN Kudus tahun 2020. Ini merupakan sebuah kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi saya untuk dapat menyambut Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian dalam seminar bertajuk Membawa Nilai-Nilai Moderasi Beragama ke dalam kelas bahasa Inggris pada pagi hari ini. Untuk itu, saya mewakili rekan-rekan kelompok 71 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya bagi Bapak Nusan Abid selaku dosen pembimbing lapangan, Bapak Hamam Sanadi, PhD, dan Bapak Muhammad Muhtador, MHum, sebagai narasumber, serta hadirin sekalian yang sudah berkenan hadir dalam acara pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama adalah pembukaan, kedua adalah sambutan dari dosen pembimbing lapangan, yaitu Bapak Nusan Abid, dan selanjutnya adalah pemaparan dari pemateri pertama, yaitu Bapak Hamam Sanadi, PhD, yang diikuti dengan sesi tanya-jawab. Dan berikutnya adalah pemaparan dari pemateri kedua, yaitu dari Bapak Muhammad Muhtador, diikuti juga oleh sesi tanya-jawab, dan terakhir adalah penutup. Baik, langsung saja kita buka seminar pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadhihin niyah al-Fatihah. Amin. Semoga seminar kali ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Hadirin sekalian, kita mungkin seringkali melihat di pemberitaan mengenai aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal seperti ISIS dan semacamnya. Kita juga melihat agama bisa dipolitisasi dan digunakan sebagai alat bagi oknum-oknum tertentu untuk menggerakkan massa. Nah, kelompok-kelompok radikal seperti ISIS ini dapat merekrut anggotanya melalui media sosial. Nah, mengingat mudahnya akses terhadap media sosial dewasa ini, siapapun, terutama anak-anak siswa atau peserta didik, dapat menjadi target dari kelompok-kelompok radikal tersebut. Nah, dari situ maka bisa kita lihat betapa pentingnya bagi pendidik seperti kita untuk menanamkan ideologi yang moderat sejak dini, agar siswa-siswa itu nantinya dapat membentengi diri dari pengaruh ideologi yang radikal. Nah, dari sini mungkin muncul pertanyaan dalam benak kita, apa yang bisa kita lakukan untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama ini? Apalagi kita sebagai guru mata pelajaran biasa, khususnya bahasa Inggris. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan inilah kami, kelompok 71, sudah mengundang Bapak Hamam Sanadi, PhD, dan Bapak Muhammad Muhtador, MHum, dalam acara seminar online bertajuk Membawa Nilai-Nilai Moderasi Beragama ke dalam kelas bahasa Inggris. Baik, tanpa menunggu lama, mari kita berlanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari dosen pembimbing lapangan kelompok 71, Bapak Nusan Abid, MPD. Kepada Bapak Nusan, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam ruang virtual, ruang yang tidak nyata, tetapi apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini merupakan sesuatu realita, sesuatu kenyataan gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan diskusi kita pada kesempatan kali ini tidak hanya sekedar diskusi, tapi juga menghasilkan formula yang bisa kita jadikan rujukan bersama, terutama terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris, dan mungkin nanti melalui LPPM bisa dijembatani kerjasama dengan guru-guru bahasa Inggris se-Indonesia mungkin, ya, untuk bisa membuat kurikulum bahasa Inggris yang ramah, ya, kurikulum bahasa Inggris yang ada sentuhan nilai-nilai moderasi beragama. Baik, tak lupa saya sampaikan rasa terima kasih kepada dua narasumber kita yang sangat hebat, ya, Bapak Hamam Sanadi, PhD, sebentar lagi akan menyusul karena mungkin masih terkendala beliaunya, dan satu lagi narasumber kita yang beliau merupakan penjaga gawang, ya, Rumah Moderasi Beragama di IAIN Kudus, yaitu Bapak Muhammad Muhtador M.Hum. Beliau merupakan dosen di Fakultas Usuluddin. Tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada Pak Fuad Munajat selaku Sekretaris LPPM IAIN Kudus, dan Bu Ulfa Rahmawati, serta Pak A.A. Hidayat. Tadi sempat saya lihat, dan juga beberapa dosen, ada teman perajab saya di sini, Pak Agung. Mudah-mudahan kita semua bisa sharing-sharing. Selamat datang juga kepada Bapak Ibu Guru yang saya lihat juga ada. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dan ada manfaat untuk kemudian hari. Tak lupa saya sampaikan salam hangat juga untuk teman-teman mahasiswa. Ya, mudah-mudahan dalam forum ini kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran. Baik, tadi beberapa alasan sudah disampaikan, ya, beberapa hal sudah disampaikan oleh moderator Mas Fahmi, bahwa memang salah satu tugas sebagai pengajar ini kan tidak hanya mengajarkan pengetahuan, ya. Kalau selama ini bahasa Inggris itu mungkin bahasa Arab juga, ya, terkenal dengan apa ya? Yang penting grammar bagus, yang penting speaking bagus, yang penting bisa menyelesaikan tes TOEFL dengan skor yang tinggi. Tapi terkadang kita sebagai pengajar ini melupakan esensi yang sesungguhnya, bahwa kita juga harus menempa dan menyuntikkan nilai-nilai yang nantinya akan bisa promoting, ya, bisa mempromosikan nilai-nilai tertentu, terutama nilai-nilai kebaikan. Salah satunya adalah nilai-nilai moderasi beragama. Di beberapa tempat, di banyak penelitian, banyak yang bisa mengintegrasikan terutama hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan damai, terus spirituality. Jadi bagaimana value dari keagamaan itu diinjeksi ke dalam kelas bahasa Inggris. Banyak penelitian-penelitian yang sudah dilakukan di luar sana, tetapi alangkah sayangnya, ya, kalau Indonesia ini negara yang sangat beragam, negara yang terkenal toleran, tetapi kita tidak bisa mempromosikan, tidak bisa mengkampanyekan nilai-nilai moderasi beragama, nilai-nilai kedamaian di seluruh dunia. Nah, ini menjadi tugas yang sangat berat, terutama bagi dosen bahasa Inggris, dosen bahasa Arab, atau dosen bahasa yang lain, ya, guru-guru bahasa Inggris, gitu kan. Karena kita yang bisa mempunyai akses keluar, gitu kan. Dengan bahasa Inggris ini kita bisa mengkampanyekan banyak hal, gitu. Jadi terutama kita yang berada di Kudus ini, simbol-simbol toleransi ini sudah ada. Jadi tinggal bagaimana kita mengolahnya. Jadi paling tidak
diharapkan nanti ketemu rumusan dan formula-formula ya, tidak dari diskusi kita pada pagi hari ini, bagaimana sih nilai-nilai moderasi beragama itu, dan nanti akan ada follow up. Monggo silakan Ibu Bapak dan dosen nanti kita bisa tergabung dalam satu grup sehingga kegiatan ini tidak hanya selesai pada saat ini saja. Jadi ini mungkin yang diharapkan oleh LPPM ya. Jadi kegiatan ini terus berlanjut, jadi tidak hanya pada saat pelaksanaan KKN, dan alhamdulillah kebetulan pelaksanaan KKN tahun ini sedikit berbeda gitu kan. Jadi bersyukurnya kita dengan KKN di rumah ini bisa menjangkau ratusan orang gitu kan. Kenapa? Karena syiar-syiar itu di-share ya, dibagikan melalui ruang-ruang virtual seperti ini, sehingga semua orang yang ada di seluruh dunia bahkan itu bisa terjangkau. Nah, makanya program-program yang dibuat dalam KKN tahun ini, terutama yang sudah digaris besarkan ya, haluannya kan sudah diberikan oleh LPPM, GBHN-nya itu GBHN KKN. Nah, salah satunya adalah kampanye terkait dengan moderasi beragama. Nah, ini kelompok 71 dengan cepat merespon kondisi dan situasi yang memang sangat nyata. Tadi sudah disampaikan bahwa ekstremisme, bom-boman, terus perang yang mengatasnamakan agama dan sebagainya, ini adalah hal-hal yang tidak perlu terjadi sebenarnya, karena manusia ini sejatinya kan harus saling menyayangi dan harus berdamai satu sama lain. Nah, itu. Nah, kesempatan ini, maka pada kesempatan pagi hari ini kami ingin mengajak adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa, mahasiswi, ibu bapak guru yang di MI, SD, MTS, SMP, aliyah, dan ibu bapak dosen yang ada di seluruh Indonesia yang bisa menjangkau ruang virtual kami pada kesempatan kali ini. Monggo, mari kita bisa saling share, ya, saling berdiskusi bagaimana model metode yang tepat, memberikan pemahaman yang tepat, sehingga sekolah-sekolah, terutama sekolah yang selama ini sekolah-sekolah Islam yang kadang dilabeli ekstrim gitu kan, ini bisa kita hindari, dan mudah-mudahan ke depan tidak hanya bagaimana mengajar itu siswa grammarnya gitu kan, tidak hanya fokus kepada grammar, tidak hanya fokus kepada listening, reading, writing, dan reading, tapi kita juga bisa memasukkan nilai-nilai yang tentu ini sangat bermanfaat bagi siswa ataupun mahasiswa ketika sudah terjun ke masyarakat. Saya rasa saya tidak perlu panjang lebar, nanti jadi luas. Kalau panjang kali lebar nanti jadi luas, karena dua narasumber kita sudah hadir di sini dan siap untuk memberikan ilmu yang terbaik, karena kapasitas beliau-beliau ini sudah tidak diragukan lagi. Selamat mengikuti program KKN Integrasi Kompetensi dari Rumah kelompok 71 tahun 2020 IAIN Kudus. Mudah-mudahan kegiatan ini, sekali lagi, mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya selesai pada acara ini, tapi mudah-mudahan ke depan ada diskusi lanjutan dan mungkin akan ada follow up dan bantuan dari LPPM yang menjembatani sehingga ada forum-forum yang berkelanjutan dan mungkin bisa ada kerjasama dan dalam bentuk yang lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan dan kekurangan. Selamat mengikuti acara, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Nusan Abid atas sambutannya.
Berikutnya adalah pemaparan materi oleh materi. Namun untuk saat ini karena Bapak Hamamnya masih ada kendala teknis, belum dapat bergabung dengan Zoom meeting kita pagi hari ini. Saya persilahkan untuk Bapak Muhtador mungkin untuk dapat menyampaikan materinya terlebih dahulu. Bagaimana Pak Muhtador, apakah berkenan? Bisa didengar? Ya, bisa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada kelompok KKN 71 yang memberikan amanah, sebenarnya ini sangat berat ya kepada saya untuk berbicara tentang moderasi dalam konteks pendidikan bahasa Inggris. Begitu juga kepada DPL Pak Nusahan Abid yang saya hormati, LP2M yang sekarang diwakili Pak Fuad dan Bu Ulfa kayaknya ada ya. Dan tidak lupa juga Pak Hamam yang saya hormati. Segenap peserta di acara webinar moderasi beragama ke dalam kelas bahasa Inggris ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari segala penyakit dohir dan batin. Amin Allahumma amin. Jadi kalau dalam bahasa pesantren ini saya sebenarnya orang yang tembel ban gitu ya dalam bahasa pesantren. Karena apa? Kalau yang senior itu tidak hadir, maka yang junior itu atau yang lebih muda itu siap-siap aja jadi tempel ban. Begitu. Tapi alhamdulillah karena saya sering menjadi tempel ban, ini sudah profesi biasa. Tapi sejauh ini sebenarnya menarik kalau berbicara tentang moderasi beragama adalah yang dikontekskan terhadap bahasa asing, terutama bahasa Arab atau bahasa Inggris. Karena kedua bahasa itu adalah bahasa internasional. Selain sebagai bahasa internasional, Arab dan Inggris itu menjadi media ilmu pengetahuan internasional akhirnya. Oleh sebab itu, sebuah keniscayaan penggunaan bahasa Inggris atau bahasa Arab, bahasa asing lah seperti itu, dan juga menguasai. Karena ini saya akan merujuk terlebih dahulu sebelum berbicara tentang moderasi. Hasil penelitian diseminasi penelitian dari UIN Jogja dan UIN Jakarta, karena bahasa itu adalah media, diseminasi tentang literatur milenial ya, masyarakat milenial atau golongan muda. Kenapa mereka dalam hasil diseminasi penelitian itu terkait dengan literatur? Kenapa mereka banyak terjebak oleh kelompok ekstremis seperti itu? Dan literatur-literatur yang digunakan itu lebih cenderung terhadap kelompok-kelompok radikalisme, kelompok puritan, kelompok ekstremis. Kenapa demikian? Setidaknya sebenarnya ada banyak faktor, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Dan termasuk faktor yang
dominan ya, yang dominan itu adalah faktor diri sendiri. Gejolak problematika dirinya terhadap faktor-faktor luar itu, apakah itu faktor agama, politik, sosial, membawa kelompok milenial itu bertemu pada literatur-literatur yang mudah, yang instan. Ya. Nah, ini penelitian ini menunjukkan bahwa kegelisahan anak muda itu lebih tinggi dan kegelisahan itu akan terobati dengan literatur, apakah itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, atau bahasa Inggris yang berbicara tentang agama. Nah, itu akan lebih mengikat gitu loh, karena emosinya terikat oleh literatur itu, sehingga akhirnya banyak orang terjebak atau kelompok milenial itu terjebak terhadap literatur bacaan-bacaan yang modern dan bahasa itu kan sebenarnya menunjukkan terhadap satu identitas. Itu digunakan betul oleh kelompok-kelompok ekstremis, ya, digunakan betul untuk mengajak atau mengangkat emosi supaya ikut. Seperti contoh hijrah atau apalagi bebas dari neraka, itu kan dibahasakan Inggris. Itu sebenarnya bahaya. Tetapi pada saat ini saya akan mencoba untuk berbicara tentang menggali makna moderatif dalam bahasa asing. Bagaimana caranya gitu loh. Ini saya akan memberikan tip-tip ya, tip-tip saja supaya tidak terjebak dalam ekstremisme atau puritan itu. Kalau kita secara sederhana, secara teoritis itu moderasi itu berasal dari bahasa Latin ya. Dalam bahasa Inggrisnya kan moderation. Kalau bahasa Prancisnya la moderation. Kalau dalam bahasa Arab itu dikenal dengan wasat atau wasatiyah gitu ya, yang mempunyai pemahaman ke tengah seperti itu. Dalam KBBI itu diartikan sebagai pengurangan kekerasan atau menghindari kekerasan atau menghindari ekstrim. Karena dalam konteks ini ekstrim itu tidak bermakna yang keras, tidak, tetapi berlebihan. Orang berlebihan memahami ajaran agama, itu ya nanti terjebak pada ekstremisme, radikalisme. Tetapi pada wilayah yang lain, moderasi itu niscaya adanya karena ada kelompok taksiri, kelompok pengurangan terhadap makna, pengurangan terhadap paham agama. Biasanya dilabeli dengan liberal ya. Nah, di Al-Quran itu disebutkan secara jelas dalam Quran surat Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kalau lihat asbabun nuzulnya dalam kajian agama ya, ayat ini sebenarnya dalam beberapa tafsir dijelaskan untuk menolak pemahaman orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi itu ketika berbicara tentang Tuhan, Nabi, itu selalu mengurang-urangi. Tetapi berbeda kalau orang Nasrani melebih-lebihkan. Karena menganggap Isa itu adalah anak Tuhan. Kalau Yahudi enggak, nabinya aja dibunuh. Sehingga turun ayat ini untuk memberikan jalan tengah, wasato, ummatan wasato. Meskipun ada beberapa mufassir mengatakan bahwa ayat itu secara khusus melekat kepada para sahabat. Tetapi beberapa mufassir lain mengatakan tidak, karena ayat Al-Quran itu mempunyai ruang lingkup cakupan yang sangat umum. Ajarannya
itu sampai kapan saja. Sehingga dalam konteks beragama, moderasi beragama itu dimaknai sebagai cara pandang atau cara pandang dan perilaku yang mengambil posisi di tengah, yang berdasarkan sikap rasa keadilan dan berimbang. Bertindak secara adil dan berimbang. Tidak ekstrim beragama dan juga tidak mengurangi dalam beragama. Lantas apakah moderasi itu mempunyai makna pasif? Tidak. Karena moderasi beragama itu selalu aktif geraknya. Aktif dalam artian karena dia itu cara pandang, mengkoreksi yang hulu atau berlebih-lebihan, atau mengkoreksi yang taksiri atau memudah-mudahkan seperti itu. Jadi moderasi beragama itu adalah cara pandang kita, cara perilaku kita dalam mengambil posisi ketika ada dua kutub ekstrim yang sangat berbahaya dalam kehidupan bersama. Karena moderasi itu satu keniscayaan yang harus ada. Karena apa? Karena kita hidup dalam konteks yang plural dan multikultural. Nah, sehingga dalam perspektif saya mencoba untuk menggunakan perspektif hermeneutika sebagai dasar pemaknaan, ya. Kalau sejarah hermeneutika nanti kalian bisa baca buku atau di internet sudah banyak. Tetapi saya ingin memberikan pemaknaan sederhana bahwa hermeneutika itu adalah kaidah atau cara memahami itu, atau cara menafsirkan sebuah teks, tanda agar dapat dipahami dengan benar. Nah, ini hermeneutika. Dan disampaikan kepada audiens sesuai dengan tingkat daya serapnya. Ini juga berlaku terhadap guru-guru bahasa Inggris atau guru-guru bahasa asing. Karena cara pemahaman mungkin siswa dan lain sebagainya itu kan tidak sama. Sehingga harus ada standar yang berlaku supaya pembelajaran dalam konteks ini itu merata. Dalam artian apakah harus sama tidak? Karena moderasi itu mengambil jalan tengah dalam bersikap dan berperilaku. Meskipun harus disadari dalam hermeneutika itu ada 3 golongan. Yang kalau kita sederhanakan, ada golongan teoritis atau metodologis, ada golongan filosofis, ada golongan kritis. Kalau kita sederhanakan dalam konteks moderasi, ada yang golongan teoritis. Teoritis itu seandainya saya mau menulis gitu ya, menulis A, B, A, itu pembaca harus sesuai dengan pemahaman yang ingin saya sampaikan. Ini kan sulit, sangat sulit. Karena bahasa itu mempunyai misi, bahasa itu juga mempunyai psikologi, ya, yang tidak bisa dipahami oleh pembaca selanjutnya. Ini dalam hermeneutika. Nah, hermeneutika teoritis ini mencari makna atau maksud pengarang sesuai dengan yang diharapkan oleh pengarang. Pokoknya gimana caranya orang itu harus sesuai dengan yang diinginkan oleh pengarangnya. Kalau contohnya itu Al-Quran, harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini kan sulit. Atau kalau contohnya itu dalam pembelajaran, pembaca berarti murid, itu harus sesuai dengan kehendak guru. Atau kalau dalam bahasa Inggris yang menggunakan LKS dan lain sebagainya, pembaca pertama itu kan guru. Itu harus sesuai dengan pembuat LKS. Wah, itu kan sulit. Nah, bagaimana caranya? Ini menawarkan, sebenarnya ini bagian dari hulu. Karena menganggap pengarang itu adalah
satu-satunya yang tidak bisa didobrak. Sehingga bahasa yang digunakan itu maknanya harus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengarang. Oleh sebab itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama itu teks itu terikat dengan pengarang. Jadi pembaca dalam konteks ini, apakah itu kalau kita manusia ya kita, itu harus sesuai dengan kehendak pengarang. Kalau hadis itu sesuai dengan kehendak Nabi. Kalau Al-Quran berarti harus sesuai dengan kehendak Allah. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Ya. Bahasa itu kan sebenarnya budaya, karakter. Itu harus sesuai. Nah, bagaimana kita bisa menyesuaikan secara psikologis keterikatan teks atau tanda yang diberikan dengan kondisi sekarang. Terus yang kedua, untuk memahami itu ada tahapan divinatori. Divinatori itu pembaca harus masuk secara psikologis terhadap pengarang. Kalau pengarangnya ada itu kan enak, ya. Contohnya begini, ada orang yang menulis WA gitu ya, saya tidak masuk kelas atau itu kan enak bisa diklarifikasi. Kalau pengarangnya sudah tidak ada, psikologinya ya enggak ada. Ini dalam konteks pemahaman itu hulu, berlebihan, ekstrim. Karena harus sesuai dengan kehendak pengarang. Terus yang ketiga itu perbandingan. Untuk menemukan makna yang sangat jelas ya, itu harus membandingkan. Nah, ini yang tidak banyak. Maksudnya perbandingan gimana? Perbandingan dulu itu maknanya apa? Nah, itu perkembangannya bagaimana? Seperti contoh lafaz wasato, itu maknanya apa? Terus kok akhirnya jadi moderasi itu gimana? Itu sangat sulit. Ini dalam konteks moderasi beragama, pemahaman seperti ini gulu. Ini ada dua tokoh yang menyebarkan atau aliran ini, itu adalah Schleiermacher dan juga William Delte. Dua-duanya mempunyai pendapat pemahaman itu adalah sebuah teori atau metode. Nah, ini kalau dalam konteks moderasi agama ini hulu karena dia harus sesuai dengan pesan-pesan yang diberikan seperti itu. Terus ada yang kedua. Ini yang moderatif. Ada namanya hermeneutika filosofis, pemaknaan yang sangat filosofis. Pemaknaan yang mengaitkan dengan lingkup histori cakrawala. Berarti kalau kita berbicara tentang teks tanda, awalnya itu gimana munculnya teks itu? Berarti kan mempunyai banyak sejarah. Contohnya ini sederhana saja. Berbicara tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dalam bahasa Arab ya, atau dalam bahasa Inggris nanti kita bisa dicari Ustadz Hamam ya. Itu ada cakrawala apa? Ada diskursus apa saja di situ? Kejadian apa saja sehingga turun ayat itu? Terus konsep tentang filosofis itu diproduksi pada saat sekarang. Oh, ini ada distingsi, ada satu yang mempunyai berbeda, tapi mempunyai pesan. Dalam konteks ini, umpamanya ayat tadi, ayat ajaran agama itu, atau wajahidu fi sabilillahi bi amwalihim, ayat itu ya, ayat jihad itu. Kita harus jihad. Nah, konteks jihad pada masa itu bagaimana? Nah, baru kita tarik kepada perjalanan konteks jihad pada masa sekarang. Sehingga filosofi hermeneutika ini atau hermeneutika filosofi ini tidak hanya memproduksi makna, tetapi memproduksi makna, maksudnya tidak hanya memproduksi makna seperti halnya di teks, tidak. Kalau teksnya itu jihad, ya harus berperang. Kalau hermeneutika filosofis itu tidak. Kita harus memproduksi makna teks yang baru. Nah, dalam konteks yang berbeda, apakah kita bisa menyamakan makna masa lalu dengan makna sekarang? Itu tidak bisa dalam konteks ini. Sehingga ada yang perlu diperhatikan dalam hermeneutika filosofis ini. Apa? Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu pre-understanding.
persiapan untuk memahami. Contohnya kita memahami wajahidu bi amwalihim atau qatilul musyrikina atau jihad-jihad lah, ayat-ayat perang. Lah, kita harus mempertanyakan pre-understanding kita, persiapan memahami itu. Apakah saya pernah mendengarkan tafsir dari ayat itu tentang jihad itu bermakna perang? Nah, ini harus dipertanyakan dalam diri sendiri, dalam pre-understanding-nya itu dipertanyakan. Supaya apa? Pemahaman kita itu objektif. Seperti itu. Lah, setelah itu, kalau pertama kita mempertanyakan pemahamannya, terus step selanjutnya kita harus mempertanyakan the historical logic, sejarah pengetahuan kita. Kalau orang itu sering berkumpul dengan mujahidin, terus dia tidak ngebom, itu berarti bagus, gitu. Karena apa? Dia secara tidak langsung mempertanyakan historical logiknya, sejarah pengetahuannya. Karena sejarah pengetahuannya itu kan tentang bom, ini. Tetapi secara hermeneutika filosofis, dia sudah keluar dari makna yang mengikat. Nah, karena the historical logic itu mempunyai satu akumulasi pengetahuan yang sangat kuat dalam pemikiran manusia, maka harus dibongkar. Karena apa? Harus disesuaikan dengan konteks masa sekarang. Sehingga ada peleburan wacana. Wacana yang masa dulu dileburkan pada wacana yang masa sekarang dengan model dan produksi makna yang berbeda. Kalau dalam konteks ini ada pemikir Islam Pakistan itu menamakan double movement sebenarnya. Ini Fazlur Rahman itu terpengaruh atau banyak membaca pemikiran Gadamer karena double movement itu bagian dari hermeneutika filosofis. Baru setelah kita meleburkan wacana, oh ini wacananya pada masa itu perang, harus perang karena konteksnya begini-begini, baru kita tarik nilai yang diambil. Apakah masih perang pada konteks sekarang? Oh tidak, wacananya ini, baru kita mengambil satu makna yang produktif. Seperti itu. Ini digawangi oleh Martin Heidegger, meskipun harus dipahami Heidegger itu adalah aliran fenomenologi. Dan juga Hans Gadamer, Jonas Hans Gadamer. Ini model hermeneutika filosofis bagi saya, selama saya berbicara tentang moderasi beragama, ini sangat pas dengan pemahaman moderatif sebagai membawa makna moderatif. Terus ada yang ketiga, ini taksiri sebenarnya, liberal. Hermeneutika kritis, ada Jürgen Habermas, ada Foucault dan lain sebagainya. Sebuah terobosan baru untuk menjembatani ketegangan, katanya itu. Ketegangan antara objectivity atau subjectivity. Kalau yang subjectivity itu adalah yang pertama, yang teoritis atau metodologis, yang objectivity itu adalah yang metodologis atau teoritis. Jürgen Habermas mengatakan, oh kita itu harus meretas antara idealisme dengan realitas. Karena orang mempunyai idealisme tinggi, tapi realitasnya seperti ini, itu bagaimana? Sehingga bagian-bagian bagi Jürgen Habermas, ini yang disebut kalau dalam bahasanya Muhammad Imaroh itu ilmu mautul mu'allif, ya. Ilmu tentang matinya sang pengarang gitu. Sehingga dalam konteks ini teks itu mempunyai otoritas. Jadi kalau yang pertama kan teks itu terikat dengan pengarang. Kalau hermeneutika kritis tidak, teks itu mempunyai otoritas yang dibaca karena psikologi pengarang itu tidak bisa menempel dalam teks. Sehingga pembaca itu mempunyai kekuatan untuk membaca teks seperti itu. Ini taksiri, ini liberal dalam kajian moderasi. Terus pengarang dianggap mati, sudah tidak ada. Kalau orang mengatakan
nanti makan gitu ya. Ya udah, berarti saya berhak untuk menafsirkan, orang juga berhak untuk menafsirkan karena pengarangnya itu sudah tidak secara psikologi tidak diwakilkan dalam teks. Ini kalau apa filsafat linguistiknya Ferdinand de Saussure itu ada yang namanya long dan parol ya. Kalau long itu bahasa kesepakatan bersama, kalau parol itu bahasa individu, bahasa emosional. Lah, ini matinya pengarang itu tidak munculnya teks bahasa Inggris atau bahasa apa saja itu tidak diwakili dalam teks itu, psikologi pengarangnya itu. Meskipun parol itu diucapkan oleh seseorang, tetapi kalau sudah menjadi teks itu sudah tidak bisa dianggap sebagai satu wakil dari pengarang. Karena secara psikologis sudah terlepas, sehingga teks itu mempunyai dominasi dan pengarang juga mempunyai dominasi. Ini sangat berbahaya dalam pembacaan ajaran agama modern. Ya. Lah, tiga itu adalah apa? Paradigma dalam memahami ajaran agama. Karena terjebak di antara dua dari salah satu, apakah itu teoritis atau kritis, itu akan membawa kita terhadap satu sisi yang ekstrim atau taksiri, sehingga kita harus menyeimbangkan antara duanya. Kalau yang filosofis itu kan teks itu masih mempunyai otoritas, juga mewakili dari wacana lama. Begitu juga dengan pengarang, itu mempunyai wacana dan mempunyai otoritas. Lantas bagaimana refleksi moderasi beragama dalam pendidikan modern? Apa yang harus dilakukan oleh para pendidik itu? Di mana tantangan sekarang itu, pertama teknologi, oke. Yang kedua, ideologi puritan itu sudah menjadi wacana umum, sudah menjadi wacana-wacana publik. Seperti apa? Satu imamah, konsep imamah dan khilafah itu kan sudah menjadi wacana umum. Terus ada liberalisme. Bagaimana kita harus mempunyai sikap dalam konteks seperti itu? Padahal diakui atau tidak, literasi yang sudah menyebar di kalangan mahasiswa dan siswa itu sudah literasi puritan yang berbentuk ideologi. Sehingga apa yang harus dilakukan untuk membentengi generasi muda membaca teks asing atau membaca teks agama, kita harus berpegang pada prinsip moderatif, yaitu tawasud, mengambil jalan tengah. Menggunakan apa? Teori atau filsafat hermeneutika itu, atau hermeneutika filosofis. Jalan tengah itu tidak memenangkan antara satu di antara dua, tetapi menyeimbangkan gerak di antara dua ini, sehingga tidak ada konflik. Terus bersifat tawazun. Tawazun itu menyeimbangkan. Terus i'tidal, berlaku adil. Kalau Al-Quran itu mengatakan fa'diluhu aqrabu taqwa. Orang berbuatlah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Tapi adil seperti apa? Adil yang bagaimana? Karena konteks keadilan itu mempunyai banyak ruang dan wilayah. Terus yang ketiga itu harus berperilaku tasamuh, toleran. Iya, berperilaku toleran itu ini adalah pegangan hidup moderasi pada konteks saat ini. Terus indikatornya apa? Orang itu bisa dikatakan moderatif, berpikiran moderasi beragama. Apakah itu dalam konteks literasi modern atau dalam pembacaannya? Pertama, teks agama. Pemahaman terhadap teks agama itu menjadi bagian kunci penting untuk menjadi orang itu bersikap moderatif. Terus yang kedua adalah kearifan lokal, akomodasi terhadap kearifan. Orang itu tidak bisa dianggap moderatif kalau belajar bahasa Inggris
atau mengajarkan bahasa Inggris, tetapi dia banyak mengandalkan kehidupan di Inggris, gaya hidup. Tapi kalau vocab atau lain sebagainya, intonasi dan lain sebagainya, oke lah itu, karena itu bagian ilmu yang harus diajari. Tapi kalau gaya hidupnya itu tidak bagian, karena kita mempunyai gaya hidup yang berbeda dengan pelajaran yang kita ajari. Makanya kearifan lokal itu bisa kita gunakan sebagai media untuk belajar bahasa Inggris. Contohnya apa? Yang sederhana, dolanan kuno itu, atau membaca tentang arsitektur. Kalau tadi Pak Nushan itu mengatakan membaca tentang arsitektur Wali Songo atau arsitektur Sunan Kudus. Bagaimana kalau kita Inggriskan, memperkenalkan Sunan Kudus? Itu kan bagus, itu sangat moderatif itu. Atau memperkenalkan Gus Jigang dengan bahasa Inggris, atau memperkenalkan wisata-wisata Kudus dengan bahasa Inggris. Sangat bagus itu sebenarnya. Contohnya Pusar Angin ya, yang lagi ngetren sekarang. Terus memegang konsensus bersama. Konsensus bersama itu termasuk kearifan lokal, budaya, terus tidak memisahkan antara agama dan negara. Saya jadi ingat Gus Dur sebenarnya, Allahumma firlahu. Ketika Gus Dur itu ceramah, Indonesia itu bukan negara teokrasi, bukan negara agama. Meskipun harus diakui, mayoritas di Indonesia itu orang beragama. Tetapi Indonesia juga bukan negara sekuler. Bukan negara yang mandiri tanpa agama. Tetapi kata Gus Dur, Indonesia itu bukan negara bukan-bukan. Iya, karena bukan negara teokrasi, bukan negara sekuler, juga bukan negara bukan-bukan. Karena Indonesia itu mengakomodasi nilai agama, negara, budaya, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir, indikator orang mempunyai berpikir moderatif ialah berpegang pada konstitusi, kesepakatan bersama yang sudah diakui konsensusnya oleh pendiri bangsa. Terakhir, sehingga gerak moderasi itu tidak hanya di tengah, tetapi geraknya itu begini, mencari keseimbangan antara ekstremisme dan liberalisme. Karena di antara dua kutub ini ada gerak yang sangat menakutkan kalau dibiarkan, sehingga moderasi itu geraknya menyeimbangkan antara keduanya supaya berlaku adil. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Untuk lebih lanjutnya kita bisa diskusi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Muhtador atas pemaparannya yang sangat inspiratif. Selanjutnya, karena keterbatasan waktu, berhubung Bapak Hamam akan ada agenda lain setelah ini, selanjutnya kita langsung saja ke materi berikutnya dari Bapak Hamam Sanadi, PhD. Sebelumnya mohon maaf tadi terlewatkan dari saya untuk membacakan CV dari Bapak Muhtador M. Hum. Nama lengkap beliau adalah Bapak Muhammad Muhtador M. Hum, tempat tanggal lahir Sampang 16 Februari 1988, alamat Jukulo Kudus, nomor HP 0823 310 50629. Saya ulangi 082 331 050629. Beliau adalah dosen AFI, Prodi AFI IAIN Kudus. Riwayat pendidikan beliau S1 Usuluddin Stain Kudus, S2 Agama dan Filsafat UIN Yogyakarta. Pesan untuk peserta, belajar, membaca, dan menulis. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Muhtador. Berikutnya langsung saja kita lanjutkan ke materi berikutnya. Sebelum Bapak Hamam menyampaikan materinya, perkenankan saya untuk
membacakan CV-nya atau kurikulum vitae-nya. Tempat tanggal lahir beliau adalah Tuban, 10 Juni 1973. Beliau adalah dosen IAIN Salatiga, Jawa Tengah. Email beliau hammam@iainsalatiga.ac.id. Saya ulangi, hammam dengan HAMMAM @iainsalatiga.ac.id. Telepon rumah di Salatiga 0298 315 370 dan nomor HP 081 253 834 139. Pendidikan beliau SDN Laju Kidul 2 dan Madrasah Diniyah Al-Hidayah Singgahan Tuban, Jawa Timur tahun lulus 1986, SMPN 1 Singgahan Kabupaten Tuban, Jawa Timur tahun lulus 1988, SMAN 2 Tuban dan Pondok Pesantren As-Samadiyah Makam Agung Tuban, Jawa Timur tahun lulus 1992, program sarjana S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun lulus 1997, program magister atau S2 Linguistik Terapan Universitas Negeri Semarang atau UNES Semarang, Jawa Tengah tahun lulus 2006. Kemudian program doktor atau S3 bidang kajian wacana non-kekerasan Center for Linguistics, School of Language, Literature and Culture Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India tahun lulus 2017. Baik, langsung saja saya persilahkan untuk Bapak Hammam untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama saya minta maaf yang saya alami di Jakarta. Alhamdulillah ini udah bisa. Para narasumber yang saya hormati dan moderator yang saya banggakan dan para peserta webinar yang saya cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya terus terang akan menyampaikan materi secara singkat karena memang saya ada tugas di Jakarta dan mohon maaf kalau ada yang putus-putus. Suara saya didengar enggak ya ini? Jelas Pak suaranya. Pak, jelas. Oke, terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Jadi saya akan menyampaikan materi tentang integrasi moderasi agama dalam pembelajaran bahasa Inggris. Saya tadi sempat mendengarkan pemateri pertama. Alhamdulillah sudah disampaikan bagaimana konsep moderasi. Jadi ini saya hanya ada 6 slide supaya sistematis dan memandu bagaimana alur pembicaraan saya. Tentu saya sangat mengapresiasi ya tema moderasi agama kemudian dihubungkan dengan pembelajaran bahasa Inggris. Yang pertama, saya akan menyampaikan terkait dengan agama yang saya maksud dengan beberapa literatur yang saya pahami. Tentu kemudian yang kedua saya akan menyampaikan tentang moderasi. Berikutnya saya akan menyampaikan tentang bahasa, kemudian karakter pembelajaran abad 21, yang terakhir adalah implementasi di dalam KBM. Kebetulan saya S3 di Delhi, tentu saya akan menggunakan terminologi yang sederhana dari bahasa Sanskerta, bahwa agama itulah sebuah ajaran atau tuntunan agar hidup manusia ini tidak kacau dan balau. Dalam bahasa Sanskerta, A berarti tidak, kemudian gama adalah kacau balau. Memang kata A di dalam bahasa Sanskerta itu sering diidentikan dengan negatif, misalnya A, kemudian yudhya, A itu tidak, yudhya itu perang, tidak perang. Misalnya lagi saya padankan dengan A itu tidak, himsa itu kekerasan. Jadi supaya tidak melakukan kekerasan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sementara di dalam agama kita, terutama agama Islam,
secara esensi agama ini dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam muka bumi ini adalah semata-mata untuk menjadi rahmah bagi seluruh penduduk di muka bumi itu. Itu kira-kira sederhana itu. Kemudian dalam konstruksi diskursus agama, saya di dalam disertasi saya itu saya menulis ada minimal ada 4. Misalnya pertama ada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman-Nya dikonstruksi dalam teks yaitu kitab suci Al-Qur'an, yang menyampaikan pesan Allah melalui Al-Qur'an adalah Rasul, dan yang terakhir adalah pengikut. Nah, kira-kira di situ fungsi agama. Nah, kenapa perlu ada moderasi? Ini penting. Saya ingin memberikan ilustrasi beberapa kritik terhadap agama. Itu adalah agama misalnya dideskripsikan sebagai sumber kekerasan. Agama diidentikan dengan ajaran-ajaran yang tidak manusiawi misalnya. Seperti itu kritik dari humanisme misalnya, bahwa agama konon sangat tidak humanis dan tentu orang-orang yang tidak suka agama itu mempunyai catatan-catatan buruk terhadap agama. Sejarah juga mempunyai catatan yang menjelang pilpres kita sendiri agar bisa menarik emosi publik dan kemudian diarahkan pada pilihan-pilihan tertentu. Itu agama masih sangat dominan dalam diskursus itu. Saya juga menulis buku tentang diskursus agama dan politik. Nah, tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya tentang takrif atau definisi dari moderasi. Saya akan menambahkan, dan ini yang akan saya bahas, apa yang saya maksudkan dengan moderasi. Misalnya saya mengutip dari Prof. Masdar Hilmi, itu beliau menyebut bahwa kata moderat itu sangat dekat dengan al-wasat atau tawasud, kemudian al-qis atau keadilan, at-tawazun atau fairness, al-i'tidal itu harmoni atau rukun, kemudian tasamuh, toleran atau menghormati. Nah, sehingga yang saya maksudkan dengan moderasi beragama di dalam KBM itu adalah nilai-nilai moderasi ini. Jadi beragama itu bisa sangat emosional dan sekaligus beragama itu bisa sangat liberal, seperti yang disampaikan oleh pemateri pertama tadi. Nah, maka moderasi itu adalah bainal mitos wal liberal. Jadi beragama yang moderat adalah beragama yang berpijak kepada nilai-nilai akal sehat dan hati suci. Akal sehat itu berdasarkan cara berpikir, kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh fikih, misalnya seperti itu, dan kemudian hati suci adalah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira seperti itu. Suara saya masih bisa dengar? Halo? Halo? Ya Pak, masih terdengar Pak. Halo teman-teman? Masih Pak. Masih? Oke, siap. Ya, saya teruskan ya. Nah, itu kira-kira moderasi. Saya agak percepat. Sekarang bahasa. Nah, ini penting. Jadi bahasa itu adalah, kalau dalam saya membimbing skripsi S1 mesti selalu didefinisikan bahasa language is as a mean of communication misalnya gitu, atau language is an arbitrary system. Itu pendekatan yang menurut saya qaul qadim, bukan qaul jadid. Jadi pendekatan deskriptif, pendekatan fungsional yang mengabaikan aspek-aspek kritis. Nah, saya ingin memperkenalkan salah satu teori Marxis tentang bahasa. Bahasa itu kan sebagai alat hegemoni dari penguasa. Jadi orang yang bisa berbahasa sungguhnya adalah orang yang bisa menghegemoni orang lain, orang yang bisa mengumuri orang lain. Misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahasa adalah sarana untuk mengkonstruksi fakta.
Nah, pertanyaannya adalah siapa yang mengkonstruksi fakta itu? Bahasa adalah representasi peristiwa. Bahasa adalah sarana untuk mengkodifikasi sebuah peristiwa. Kira-kira seperti itu. Jadi bahasa itu sudah tidak lagi statis tapi dinamis. Bahasa itu bukan sesuatu yang netral hanya untuk mendeskripsikan sesuatu, tapi sudah ada motif-motif di dalamnya, ada ideologi di dalamnya, termasuk bagaimana menafsirkan bahasa. Tadi di awal sudah dijelaskan, salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan hermeneutik. Nah, para peserta webinar, saya melihat bahasa dari perspektif diskursus atau discourse approach atau discursive approach, bahwa bahasa adalah sarana untuk mengkonstruksi fenomena sosial dengan tujuan-tujuan tertentu. Kira-kira seperti itu. Misalnya Norman Firloh sama Elizabeth Norman Firloh, dalam Elizabeth Firloh atau Norman Firloh itu dua-duanya sangat kuat membuat banyak riset tentang diskursus. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi siapapun ketika dia menggunakan bahasa, sesungguhnya adalah dia sedang menyampaikan pesan dan kemudian kepada orang lain, dan kemudian agar orang lain itu mengikuti pesan yang kita sampaikan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nggak netral sama sekali bahasa itu. Mesti selalu ada dominasi ideologi seseorang yang tentu masuk di dalamnya. Nah, saya lanjutkan biar cepat. Berikutnya, saya ingin menyampaikan bagaimana karakter pembelajaran dapat 21. Jadi tadi kenapa saya kenalkan tentang discourse analysis, tentang discursive approach, pendekatan diskursus, pendekatan wacana, karena bahasa tidak lagi hanya sebagai alat komunikasi, bukan sebagai... Untuk kembali lagi bergabung bersama kita, mungkin ada baiknya kita menjalankan diskusi terlebih dahulu. Mungkin dari hadirin para peserta seminar, ada pertanyaan yang ingin disampaikan, mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Muhtador sebagai pemateri pertama. Monggo silahkan para peserta yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan melalui aplikasi Zoom dan menyampaikan pertanyaannya. Atau dari Pak Nushan mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai apa yang sudah disampaikan oleh para pemateri sejauh ini. Pak Fuad, monggo silakan Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak ini? Wabarakatuh. Saran, Pak. Kedengeran, Pak. Baik, saya mau tanya terkait dengan membawa nilai-nilai moderasi beragama ke dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kebetulan background saya geser sedikit nih, bahasa Arab. Tetapi saya yakin memang masih ada keterkaitan. Kedengeran nggak ini? Kedengeran ya? Kedengeran Pak, jelas. Oke. Nah, Kedengeran, Pak. Baik, saya lanjutkan. Saya belum lama ini baru FGD dengan Prof. Trisno, Pak Sutris, kaitannya dengan kurikulum pembelajaran bahasa. Kemarin itu untuk yang bahasa Arab itu memang dikuliti, Pak. Kita sudah mengalokasikan untuk kompetensi, untuk skillnya itu listening 6 SKS, speaking 6 SKS,
kemudian reading 6 SKS, satu lagi writing 6 SKS. Nah, komentar yang muncul saat itu adalah itu kalau dalam kacamata KKNI itu terlalu sedikit. Hanya tidak sampai 20% dari keseluruhan kurikulum. Yang diminta seharusnya yang skill itu ya 4 skill itu minimal 60%. 60%. Nah, saya membayangkan begini. Kalau tema seperti moderasi beragama, ya, kemudian anti korupsi, kemudian pengarus utamaan gender, ya, dimasukkan ke dalam pembelajaran bahasa, baik itu bahasa Inggris ataupun bahasa asing lainnya, ini kemungkinan hanya bisa masuk ke dalam konten pembelajaran. Artinya dia tidak bisa mengurangi porsi dari core kompetensinya, skill yang 4 itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita ingin mengintegrasikan moderasi beragama ini ke dalam pembelajaran bahasa asing, ya baik bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, karena kita sendiri kadang sudah pembelajarannya sendiri biasanya kan sudah dibatasi dengan, kalau di bahasa Inggris saya juga yakin sama, kurikulum bahasa itu kan yang kita gunakan biasanya ada kurikulum situasional, kurikulum nosional, yang itu tema-temanya sudah ditentukan. Apalagi kalau tingkatannya tingkatan madrasah, ya menengah ya, SMA, MTS, MA, sampai dengan madrasah ibtidaiyah, itu temanya sudah ditentukan. Nah, ini memang kesulitan kita bagaimana kita mau mengintegrasikan tema ini. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Pak Muhtador, bagus itu memang kalau kita bisa membahasa Inggriskan atau membahasa Arabkan misalnya tema-tema yang ada itu, ya, tema-tema moderasi ke dalam bahasa asing yang kita ajarkan. Memang kita perlu ada perumusan yang lebih bisa sistematis begitu. Saya yakin ini Pak Hanan kayaknya sudah ada itu, bisa mungkin langsung Pak Hanan aja, itu waktunya terbatas. Monggo silakan. Baik Pak, sebentar. Masih mute. Halo. Ya. Iya Pak, sudah terdengar. Hilang lagi. Sudah Mas? Sudah Pak, silakan. Baik. Ya, saya terima kasih. Tadi ada respon yang sangat bagus. Sebenarnya saya sudah mau masuk di substansi karakter pembelajaran itu ya. Abad 21 ada critical thinking, ada komunikatif, kemudian ada kreatif, yang terakhir adalah kolaboratif. Nah, sesungguhnya ini kan esensi dari pembelajaran ya seperti itu kira-kira, tidak lagi hanya sekedar memorizing, tidak sekedar kepada pemenuhan target pembelajaran selesai, tidak lagi juga target UN dan macam-macam. Nah, bagaimana dengan implementasinya ini yang menurut saya sudah disinggung tadi. Jadi dengan di era pembelajaran di era 4.0 ini dengan berbasis kepada big data dan kekuatan sosial internet of things itu ada 4. Jadi pembelajaran menurut saya, pembelajaran bahasa Inggris terutama itu masih model pembelajarannya tidak kepada berbasis satu skill, misalnya listening saja, speaking saja, reading saja, atau writing saja. Memang untuk materi-materi seperti TOEFL itu memang seperti itu. Tapi kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris kita sudah mengacu kepada integrasi. Misalnya listening, misalnya
sekarang dengan adanya internet ini kita sangat gampang sekali untuk mendapatkan resources, jadi sumber pembelajaran. Misalnya kita bisa melihat dan membawa materi-materi sesuai dengan kemampuan siswa, bagaimana ajaran-ajaran agama atau teks-teks narasumber misalnya yang berbahasa asing, tidak harus dari orang Inggris, tidak harus orang Amerika, tidak harus orang Eropa, even orang Indonesia pun, saya pikir ketika dia bisa ngomong bahasa Inggris, kemudian temanya, kontennya kita arahkan kepada nilai-nilai moderasi tadi, misalnya keadilan, misalnya toleran. Nah, tema-tema itu sungguhnya ketika kita tidak ngomong moderasi, tapi spirit dan nilai-nilai moderasi kita tanamkan, itu tentu menjadi sangat penting. Jadi listening. Nah, jadi tetap di substansi skillnya, kemampuan dia mendengarkan, kemampuan dia mengidentifikasi pesan, misalnya seperti itu, maka itu sudah kena. Demikian pula dengan speaking. Speaking bisa dengan cara yang sederhana adalah mengungkapkan kembali pesan yang telah dia terima dengan bahasa dia, dengan kosakata dia yang dia miliki, kemudian dia bisa menyampaikan pesan itu dalam bentuk lisan, itu juga sudah bagaimana implementasi pembelajaran nilai-nilai moderasi. Dan yang berikutnya adalah reading. Saya pikir sekarang di jurnal dan buku-buku pendek terkait dengan usia dan jenis-jenis teks bisa kita akses dengan tentu kriteria yang kita pilih di dalam memilih teks itu adalah tema-tema yang terkait dengan tadi keadilan, kemanusiaan, toleran, menghormati kelompok lain, itu menurut saya sudah penting, sudah bagian terpenting di dalam mengajarkan moderasi di dalam bahasa. Apalagi kemudian writing, ini keterampilan yang memang paling tinggi. Di situ harus ada diksi, harus ada macam-macam di dalam pembelajaran bahasa. Nah, saya pikir itu poin-poin penting. Jadi moderasi, jadi konten itu menurut saya bisa bervariatif, termasuk teks-teks yang dipilih juga bervariatif. Tapi ketika mau fokus kepada moderasi, tidak harus dengan tema moderasi, tetapi nilai-nilai moderasi yang saya kutip dari Prof. Master Hilmi tadi, bagaimana hidup dengan cara-cara berpikir kritis, hidup dengan bagaimana mengambil contoh-contoh keadilan, kemudian kejujuran, kemudian harmoni, saling menghormati. Nah, tema-tema itu bisa kita ambil, maka dia akan menjadi hidden curriculum, ada menjadi meta teks, akan memberi pesan kepada para siswa bahwa moderasi itu juga bisa kita diskusikan di dalam bahasa Inggris. Saya pikir itu teman-teman. Saya mohon maaf ini tadi ada gangguan teknis, itu kira-kira akhir presentasi saya. Dan tentu ini sangat tidak memuaskan saya dan forum ini karena memang ada kendala secara pribadi dari kami. Semoga nanti bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Pak Hamam Sanadi atas jawabannya. Bagaimana Bapak penanya atas jawaban Bapak Hamam tadi? Apakah ada tanggapan lagi? Silakan Bapak. Jadi intinya yang bisa saya ambil tadi mungkin untuk mengintegrasikan moderasi beragama ke dalam bahasa Inggris tidak harus dengan menggunakan teks atau media yang secara langsung berhubungan dengan moderasi beragama, tetapi suatu yang sifatnya meta teks atau tidak langsung atau yang secara intinya itu melatih siswa untuk menggunakan pola yang sesuai dengan moderasi beragama. Seperti itu kira-kira mungkin yang bisa saya tangkap. Bagaimana mungkin dari peserta yang lain, apakah ada tanggapan atau pertanyaan lanjutan kaitannya dengan bagaimana memasukkan nilai moderasi ke dalam kelas bahasa Inggris ini? Silakan. Kalau tidak ada, mungkin bisa kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Atau mungkin dari Bapak
Muhtador ada Mas, tambahan? boleh menyela sebentar, Mas. Iya, Saya silakan. pamit dulu ya. Ini karena saya ada acara di Kemenak. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dengan senang hati saya akan merespon secara pribadi ya, di WA saya atau di email ya. Ya, terima kasih Pak Hamam atas waktunya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Sebenarnya karena moderasi itu sebagai, kalau dalam pengertian saya adalah paradigma, jadi dalam setiap fun keilmuan itu atau dalam ruang lingkup yang lebih besar, tiap prodi itu bisa menggunakan paradigma moderasi beragama. Bagaimana cara dan metodenya itu mungkin setiap prodi atau dosen bisa memformulasikan seperti itu. Tetapi selama ini moderasi beragama itu adalah satu paradigma untuk, kalau dalam bahasa yang sangat vulgar, membendung gerakan radikalisme, ekstremisme, terorisme, dan puritan, serta liberalisme yang telah banyak menggunakan isu agama, isu dalam, apakah itu dalam sosial, politik, dan budaya, yang digunakan untuk meraup emosi seperti itu. Sehingga dalam konteks bangsa Indonesia yang sangat plural dan multikultural, maka harus ada satu ide atau gagasan yang bisa mengcounter, katakanlah satu counter narasi dalam membendung beberapa gerakan itu, atau apakah itu garis kanan atau garis kiri seperti itu. Sehingga untuk konten pembelajaran mungkin itu bisa untuk konten atau cara merealisasikan, kalau tadi Pak Hamam itu bisa menggunakan satu di antara 4 dasar dari moderasi, seperti contoh tasamu atau tawasud atau i'tidal bisa digunakan. Bagaimana kalau dalam bahasa Inggris sebenarnya sekarang sudah banyak ya bahasa teks-teks Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang isunya itu toleransi. Itu sudah banyak. Begitu apalagi dalam bahasa Arab, sehingga isu-isu itu harus dibumingkan lagi seperti itu sebagai satu counter narasi yang telah merebak di media terkait dengan isu agama. Mungkin itu Mas dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Muhtador atas jawabannya. Selanjutnya saya beri kesempatan sekali lagi untuk para peserta yang lainnya. Apabila ada tanggapan atau sesuatu yang ingin disampaikan kaitannya dengan menerapkan prinsip moderasi beragama ke dalam pembelajaran ini. Silakan, Pak Nuskan, kalau ada yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Hanya sekedar ingin berbagi ya, terutama dan sharing terkait dengan yang disampaikan Pak Fuad Munajat tadi. Jadi memang kurikulum ini tetap, kalau menurut saya, memang kurikulum harus tetap untuk memberikan porsi yang lebih banyak, terutama terhadap pengembangan 4 skill. Yang tidak saya setuju adalah ketika kita lebih mengutamakan speaking skill-nya saja, tapi tanpa ada injeksi atau tanpa ada masukan-masukan terkait dengan nilai-nilai perdamaian, nilai-nilai sosial, dan nilai-nilai moderasi beragama. Itu kalau menurut saya. Nah, itulah kenapa saya pernah membaca satu artikel ya, yang ditulis. Artikel itu sebenarnya untuk menerapkan memasukkan nilai-nilai ke dalam pembelajaran bahasa ini cukup mudah. Jadi
saya pernah membaca satu artikel judulnya itu mempromosikan nilai multikultural. Jadi pemikiran kritis tentang multikultural terhadap kepada mahasiswa-mahasiswi di Indonesia. Nah, itu hanya menggunakan media gambar. Jadi di dalam kelas bahasa Inggris tentunya, apakah itu nanti kelas writing, kelas speaking, jadi dosen pada artikel itu memberikan contoh bahwa ada salah satu gambar yang gambarnya itu menggambarkan orang-orang sedang bekerja bakti, gitu kan? Orang-orang sedang bekerja bakti. Nah, di dalam gambar tersebut ada banyak orang yang terdiri dari macam-macam suku, gitu kan? Rumah yang dibangun itu semacam rumah gadang gitu ya, yang ada tiangnya. Tetapi yang bangun, yang angkat rumahnya itu rame-rame. Nah, dari situ dijelaskan dalam artikel itu, dengan hanya menggunakan gambar itu, kita mencoba untuk mempromosikan nilai-nilai multikultural gitu kan. Jadi di situ dijelaskan, walaupun yang dibuat ini rumah yang pemiliknya bukan orang Jawa gitu kan, tetapi yang bangun ini ada suku Jawa gitu kan, ada dari Bali, ada yang dari Sunda dan sebagainya, dan itu macam-macam. Nah, di artikel tersebut dijelaskan bahwa untuk mempromosikan itu kita tidak harus langsung ini loh contoh gitu, tetapi kita harus memancing ya, kita harus memancing pemikiran kritis dari siswa-siswa kita. Itu yang disebutkan dalam artikel tersebut. Dan ini tentu sangat relevan ya dengan tuntutan zaman abad 21 ini, karena model pembelajaran abad 21 ini kan harus problem based learning gitu kan, harus berdasarkan problem, terus ada project based learning gitu kan, dan ada kolaborasi, dan yang paling penting adalah bagaimana kita mempromosikan pemikiran kritis. Nah, sehingga ketika kita sudah menerapkan beberapa hal itu dalam kelas kita, mungkin kita bisa secara tidak langsung seperti yang disampaikan oleh Pak Hamam tadi, jadi ada semacam kurikulum yang tersembunyi. Jadi tidak harus kurikulum yang tertulis gitu kan, ada kelas moderasi beragama atau mapel moderasi beragama gitu kan. Jadi kita bisa memasukkan nilai-nilainya ini melalui kurikulum yang tersembunyi. Jadi mungkin itu sih yang bisa saya share. Monggo kalau ada diskusi, saya akan sangat senang sekali, kami akan sangat senang sekali karena ada ibu bapak guru di sini dan tentu mempunyai pengalaman yang berbeda kan, ngajar SMA, SD, SMP dan aliyah gitu kan, tentu punya pengalaman berbeda. Monggo silakan kita bisa berdiskusi di sini. Terima kasih Mas Fahmi. Ini menambahi Pak Nisan. Ya, monggo. Iya. Menambahi sebentar, sedikit saja, khususnya di Usuluddin, di AFI itu sudah mempunyai satu bentuk permainan moderatif ya, moderasi beragam. Iya. Ya. AFI itu sudah ada namanya permainan ya seperti apa ya, seperti di ular tangga sebenarnya permainan yang itu monopoli. Ya, seperti monopoli. Itu relevan buat mulai SD, SMP, Sanawi atau aliyah, itu sangat relevan sebenarnya. Pesan-pesan yang disampaikan dalam permainan itu Islam yang damai, toleransi dan lain sebagainya. Ada semacam permainan kalau tidak bisa menjawab nanti kelompok itu akan mendapatkan punishment-nya. Bisa belajar tentang keberagamaan, toleransi beragama dan sebagainya. Mungkin konten-konten seperti itu bisa kita kerjasama dari AFI dengan prodi-prodi yang lain untuk membentuk satu pengenalan moderasi dalam beberapa prodi seperti itu. Mungkin itu. Kalau di AFI sudah ada produknya. Terima kasih. Oke, saya boleh menambahkan lagi ya, Mas Fahmi. Ini mungkin bisa jadi gayung bersambut ya. Mumpung di sini ada Bapak
sekretaris LPPM. Jadi mungkin nanti bisa dijembatani prodi Tadris Bahasa Inggris. Nanti saya coba akan menghubungi Ibu Kaprodinya gitu kan. Prodi Tadris Bahasa Inggris, prodi Akidah Filsafat Islam, LPPM, dan Ibu Bapak guru yang hadir di sini, mungkin kita bisa merumuskan satu media pembelajaran ya untuk MI, untuk MTS, untuk Alia, dan nanti harapannya bisa tidak hanya bahasa Inggris saja, tapi juga media pembelajaran untuk bahasa Arab atau pembelajaran-pembelajaran yang lain. Ya, mungkin itu. Mumpung sekalian ada Pak Fuad ini kan. 500. Jadi monggo saya kembalikan waktunya ke Mas Fahmi. Oke, baik. Terima kasih Pak Nuskan dan Pak Muhtador. Ini menarik ya, bisa jadi follow up untuk setelah seminar ini. Bagi Ibu Bapak guru juga silakan mungkin yang punya pengalaman langsung mengajar siswa-siswa SMA, MA atau SMP, MTS dan seterusnya bisa berbagi pengalamannya di sini. Kulo mangke jam setunggal teng datang malih. Silakan Bapak Ibu. Kalau belum ada, tentunya grup WhatsApp seminar ini juga bisa dijadikan semacam forum untuk follow up dari seminar ini untuk yang nantinya bisa mengadakan kerjasama lebih lanjut untuk membuat produk-produk yang insya Allah bermanfaat untuk menerapkan membawa nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kelas bahasa Inggris atau mata pelajaran yang lainnya juga bisa seperti itu. Bagaimana? Apakah terima kasih. Sekian untuk seminar kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua peserta yang berkenan hadir atau mengikuti seminar kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Untuk diskusi lebih lanjut atau follow up bisa dilakukan melalui grup WhatsApp yang sudah dibuat sebelumnya. Mungkin Bapak narasumber dan Pak Nuskan nanti juga akan bergabung di grup tersebut untuk berdiskusi. Terima kasih sekali lagi. Saya mewakili kelompok 71 sebagai panitia seminar pada pagi hari ini. Meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan baik sengaja maupun tidak disengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Muhtador, terima kasih untuk Pak Fuad. Sendiri, selanjutnya akan ada kegiatan-kegiatan lagi. Salah satunya kita akan membuat video pembelajaran untuk kelas 12 SMA. Nanti bisa dilihat insya Allah di akun YouTube Tadris Bahasa Inggris. Kemudian juga untuk rekaman hasil seminar pagi hari ini juga bisa dilihat di sana. Sebelumnya akan diedit terlebih dahulu dengan pertimbangan keamanan. Kemudian juga kita akan mengadakan seminar lagi, insya Allah pada akhir bulan Agustus ini. Nanti temanya insya Allah tentang penggunaan teknologi, nggih, Pak Nuskan, dalam pembelajaran. Ya, nanti insya Allah pembicaranya Pak Nuskan sendiri. Beliau juga ahli dalam bidang penggunaan IT dalam pembelajaran. Saling sharing aja. Ya. Dan juga kita akan membuat produk, insya Allah produk digital untuk membantu misalnya untuk membantu pembelajaran bahasa Inggris seperti itu.